Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat selama 100 tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change atau disingkat dengan IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Melalui efek rumah kaca, kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademis sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan IPCC tersebut. Model iklim yang dijadikan acuan oleh proyek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat antara tahun 1990 dan 2100. Perbedaan angka perkiraan itu disebabkan oleh penggunaan skenario berbeda mengenai emisi gas-gas rumah kaca di masa yang mendatang. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Beberapa hal-hal yang masih diragukan para ilmuwan adalah mengenai jumlah pemanasan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan, dan bagaimana pemanasan serta perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Hingga saat ini masih terjadi perdebatan politik dan publik di dunia mengenai apa jika ada tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi atau membalikkan pemanasan lebih lanjut, atau untuk beradaptasi terhadap konsekuensi yang ada. Sebagian besar pemerintahan negara-negara di dunia telah menandatangani dan meratifikasi protokol Kyoto yang mengarah pada pengurangan emisi gas-gas rumah kaca. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya pemanasan global. Nah, pemanasan global ini diakibatkan karena pancaran atau radiasi matahari. Beberapa gas-gas yang ada di atmosfer bumi bertugas untuk menahan panas tersebut. Atmosfer bumi terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lain. Sebagian dari gas-gas tersebut sebagai gas rumah kaca yang meliputi uap air, karbon dioksida, ozon, gas metana, dan dinitrogen oksida. Gas inilah yang bekerja sebagai pelindung yang menjaga bumi. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hal itulah yang membuat adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan sistem terhadap ekosistem di bumi, antara lain perubahan iklim yang ekstrim. Nah, perubahan ekstrim ini terjadi di utara dan Antartika. Nah, gletser ini mencair dan mengakibatkan volume air laut meningkat. Hal itu menyebabkan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah, terutama khususnya daerah khatulistiwa, itu akan tenggelam. Nah, suhu rata-rata bumi meningkat hampir 2 kali lipat dari 50 tahun lalu. Dalam 200 tahun terakhir, manusia menghasilkan karbon dioksida yang berlebih. Nah, kita menghasilkan karbon dioksida lewat penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas bumi. Gas rumah kaca yang makin tebal ini membuat panas matahari lebih banyak terperangkap di bumi. Akibatnya, bumi semakin hangat dibanding masa sebelum revolusi industri terjadi pada abad ke-18. Bumi makin panas sekitar 1,1 derajat Celcius. Nah, itulah tadi dampak dari pemanasan global atau terjadinya pemanasan global. Sekian. Adapun pemanasan global secara umum adalah yang pertama, semakin banyak gas rumah kaca, semakin banyak gas
maka semakin banyak konsentrasi ozon yang bereaksi dengan gas rumah kaca tersebut. Akibatnya konsentrasi ozon di atmosfer berkurang. Lubang ozon sebenarnya adalah istilah untuk menyatakan penurunan konsentrasi ozon di stratosfer. Adanya lubang ozon mengakibatkan radiasi ultraviolet dari matahari semakin besar intensitasnya memasuki bumi. Akibatnya adalah suhu bumi menjadi naik. Yang kedua, penggunaan bahan bakar bensin. Penggunaan bahan bakar bensin secara cuma-cuma juga bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, penggunaan listrik yang boros pun bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Ada penggunaan pada listrik yang terlalu sering digunakan. Upaya yang bisa digunakan adalah lebih efisien menggunakan, disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak asal-asalan. Yang keempat, polusi metana. Gas metana adalah salah satu gas yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Gas ini menempati urutan kedua dalam perusakan lingkungan. Yang kelima, penyebab terjadinya pemanasan global terlalu konsumtif. Sifat yang berkurang dalam mengonsumsi suatu barang ternyata juga berdampak buruk terhadap lingkungan. Yang keenam, sampah plastik. Penyebab terjadinya pemanasan global selanjutnya berasal dari hasil kegiatan manusia, yaitu tumpukan sampah plastik yang tidak terkendali. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Menurut penelitian, plastik mengeluarkan gas metana dan etilena ketika terkena sinar matahari dan berakibat merusak. Yang ketujuh, gas industri. Gas industri pun termasuk penyebab terjadinya pemanasan global. Gas dari industri menyebabkan pencemaran lingkungan. Kedelapan, hutan menyempit. Hutan yang semakin sempit pun termasuk penyebab terjadinya pemanasan global. Maka ketika telah terjadi kebakaran hutan secara besar-besaran, patut diselidiki pelaku utamanya. Kerugian dari pemanasan global. 1. Sirkulasi laut terganggu dan memiliki efek yang tidak diketahui pada iklim dunia. 2. Tinggi permukaan laut menyebabkan banjir dari daratan rendah akan terjadi korban. 3. Gurun semakin kering menjadi desertifikasi. 4. Perubahan produksi pertanian yang dapat menyebabkan kekurangan pangan. 5. Kekurangan air di daerah yang sering kering. 6. Kelaparan, kekurangan gizi, dan kematian meningkatkan akibat kekurangan pangan dan tanaman. 7. Cuaca menjadi kian ekstrim, sering terjadi badai dan bencana lain. 8. Peningkatan penyakit pada manusia dan hewan. 9. Peningkatan kematian akibat gelombang panas. 10. Kepunahan spesies tambahan hewan dan tumbuhan. 11. Hilangnya habitat hewan dan tumbuhan. 12. Peningkatan emigrasi orang-orang dari negara-negara miskin atau rendah kepada negara-negara lebih kaya atau yang kondisi alamnya tidak separah negara asal. 13. Tambahan penggunaan sumber daya energi untuk kebutuhan pendinginan. 14. Peningkatan polusi udara. 15. Peningkatan tingkat alergi dan asma karena tanaman mekar lebih awal. 16. Pencairan permafrost menyebabkan kerusakan struktur tanah, longsor, dan amblas. 17. Hilangnya gletser dan pulau es secara permanen. 18. Budaya atau warisan situs hancur lebih cepat karena cuaca ekstrim meningkat. 19. Peningkatan keasaman hujan. 20. Berkurangnya lahan hutan akibat suhu yang mengikat dalam kekeringan sering memicu kebakaran hutan. 21. Peningkatan biaya asuransi karena semakin banyaknya klaim asuransi akibat bencana alam. Agresivitas akan meningkat yang menyebabkan meningkatnya tingkat pembunuhan. Membicarakan manfaat pemanasan global ini sedikit peregangan. Apa yang disebut keuntungan iklim ada di luar sana jika Anda benar-benar melihat, tetapi apakah itu mengimbangi gangguan dan kehancuran yang ditimbulkan oleh kerugiannya? Sekali lagi jawabannya tidak. Tetapi untuk penggemar berat
Tren pemanasan global keuntungannya mungkin termasuk skenario yang mencurigakan berikut ini. Kutub Utara, Antartika, Siberia, dan daerah beku lainnya di bumi mungkin mengalami lebih banyak pertumbuhan tanaman dan iklim yang lebih sejuk. Zaman es berikutnya mungkin bisa dicegah. Lintasan barat laut melalui Kepulauan Arktik Kanada yang sebelumnya tertutup es yang dibilang bisa membuka transportasi. Lebih sedikit kematian atau cedera yang akan terjadi karena kondisi Arktik. Musim tanam yang lebih panjang dapat berarti peningkatan produksi pertanian beberapa daerah cadangan minyak dan gas yang sebelumnya belum dimanfaatkan mungkin tersedia. Poin-poin keuntungan dari pemanasan global. Yang pertama, zaman es berikutnya mungkin tidak akan terjadi lagi. Yang kedua, transportasi laut akan lebih luas karena lebih banyaknya daratan es yang mencair. Yang ketiga, kurangnya kebutuhan konsumsi energi untuk menghangatkan tempat dingin. Yang keempat, kurangnya kematian atau akibat cuaca dingin. Yang kelima, musim semi yang lebih lama bisa berarti peningkatan produksi pertanian di beberapa wilayah di dunia. Yang keenam, pulau-pulau kecil yang menghilang atau tenggelam akan mengurangi klaim kepemilikan pulau oleh beberapa negara yang bisa disebabkan konflik perang. Yang kedelapan, kutub selatan menjadi lebih ramah sebagai tempat hunian karena suhu di sana menjadi lebih hangat. Dampak pemanasan global terhadap kehidupan manusia dan lingkungan bukanlah mitos. Dampak-dampak tersebut telah terjadi mempengaruhi kita sehari-hari, baik disadari atau tidak. Berbagai akibat pemanasan global bersifat negatif dan kontraproduktif terhadap manusia beserta keanekaragaman hayati yang ada di dunia. Walaupun ada beberapa jenis yang diuntungkan akibat pemanasan global, itu hanya sebagian kecil saja. Berikut adalah 15 dampak pemanasan global terhadap manusia dan lingkungan. Yang pertama, dampak pemanasan global yang cukup sering dipublikasikan adalah mencairnya gletser. Mencairnya gletser akan menciptakan banyak masalah bagi manusia dan hewan yang hidup di bumi. Yang kedua, akibat pemanasan terjadinya perubahan iklim. Pola cuaca yang tidak teratur telah mulai menunjukkan efek pemanasan global. Hewan dan tumbuhan tidak dapat dengan mudah beradaptasi dengan peningkatan curah hujan. Tanaman dapat mati dan hewan dapat bermigrasi ke area lain. Yang ketiga, meningkatkan dan meluasnya kekeringan. Meskipun mungkin adanya hujan dan banjir di savana, kekeringan yang parah terjadinya di bagian lain di dunia. Yang keempat, meluasnya penyakit karena suhu bumi menjadi lebih hangat. Ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan meluasnya penyakit yang mereka hadapi. Dengan peningkatan curah hujan, penyakit yang terbawa air cenderung menyebar seperti penyakit malaria. Yang kelima, meningkatnya frekuensi badai. Ketika suhu lautan naik, angin topan dan badai lainnya cenderung menjadi lebih kuat. Yang keenam, naiknya permukaan laut. Mencairnya es di kutub dan berkurangnya air yang menguap di atmosfer menyebabkan naiknya permukaan laut. Yang ketujuh, pemanasan global dapat mempengaruhi pertanian. Ketika suhu global akan meningkat, tanaman akan merasa lebih sulit untuk bertahan hidup dan akan mati. Yang kedelapan, gelombang panas. Gelombang panas menyebabkan cuaca panas yang berbahaya dan dalam beberapa tahun terakhir, lebih banyak kematian terjadi karena gelombang panas daripada dalam 60 tahun terakhir, seperti gelombang panas yang terjadi di India baru-baru ini, seperti diberitakan The Guardian. Yang kesembilan, dampak pemanasan global. Berikutnya adalah terjadi kebakaran hutan. Walaupun kebakaran hutan adalah kejadian alami, namun dengan bertambahnya jumlah karbon dioksida di udara dan musim panas yang lebih panas menyebabkan kebakaran hutan lebih mudah dan sering terjadi. Ke-10, perubahan musim berupa berlangsungnya periode musim yang lebih panjang atau pendek. Perubahan periode berlangsungnya musim, misalnya musim semi, musim gugur, musim hujan, lebih terjadi lebih cepat dan lebih cepat atau lebih lama dan lebih lama. 11, dampak pada tanaman. Terjadi perubahan musim menyebabkan pola cuaca menjadi tidak menentu dan ekstrim. Yang ke-12, rusaknya ekstrim laut. Kondisi terumbu karang dunia terus berkurang dan rusak akibat pemanasan global. 13, rantai makanan di dalam ekosistem. Perubahan pola waktu dan durasi migrasi
Burung migran hibernasi memakan waktu lebih lama, akibat seluruh rantai makanan bisa terganggu. Yang ke-14, meningkatkan resiko kesehatan. Ke-15, kepunahan hewan. Pemanasan global meningkatnya risiko terjadinya kepunahan hewan, menyebabkan beberapa satwa mengalami perubahan habitat sehingga bermigrasi. Solusi dari pemanasan global yaitu juga dapat menyebabkan risiko alergi, asma, dan wabah penyakit menular akibat polusi udara, peningkatan curah hujan, serta penyebaran kuman, penyakit yang dibawa serangga atau nyamuk, yaitu demam berdarah. Tak kurang dari 30 jenis penyakit baru muncul dari tahun 1976 sampai 2008 yang merupakan mimpi buruk bagi dunia kesehatan. Ketahui penyebab pemanasan global diantaranya akibat penerbangan hutan untuk kepentingan komersial, yaitu membuka lahan pertanian dari peternakan atau untuk membuka jalan bagi kawasan perumahan dan industri. Penyebab lainnya adalah emisi gas bahan bakar kendaraan, sebab lebih dari 90% transportasi umum, baik transportasi darat, udara maupun air. Di tengah bahan bakar petroleum seperti bensin atau diesel, gas yang dilepaskan dari proses pembakaran ini melepaskan karbon dioksida dan polutan lainnya seperti metana dan nitrooksida. Selain itu, limbah industri dan rumah tangga menjadi penyebab pemanasan global ketiga terbesar setelah emisi gas kendaraan bermotor. Industri juga bahkan ditengarai menjadi penyebab paling awal dari pemanasan global yang kita alami saat ini. Limbah industri yang agrikultur tercatat menyumbang 9% dari total volume emisi gas rumah kaca yang dihasilkan pada tahun 2017. Penjelasan lebih lanjut mengenai polutan dapat baca pada buku Polutan Penyebab Pemanasan Global dan Analisis Risiko. Lalu, apa saja hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan? Berikut beberapa di antaranya. Nomor 1, gunakan transportasi umum dan sepeda. Nomor 2, minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Yang ketiga, matikan perangkat elektron saat tidak terpakai. Nomor 4, hemat air. Nomor 5 ini, nomor 6 ini, dan nomor 7 ini. 8, menjadi vegetarian. Nomor 9, menanam pohon reboisasi. Nomor 10, kampanyekan menjaga alam dan lingkungan.